Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, Bu. Iya, alhamdulillah baik dan sehat-sehat, Bu. Kabar saya hari ini baik. Alhamdulillah, Pak. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi kalau saya amati Pak Yu kayaknya kurang bersemangat dan ceria seperti biasanya ya Pak. Kenapa Pak Yu? Apa ada masalah? Oh iya, Bu. Itulah, Bu. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah tentang pembelajaran di kelas saya, Bu. Gitu. Apa hari ini Pak Yu ada waktu? Maka kita bisa sekedar berbincang-bincang terkait pembelajaran yang Bapak Guru kesahkan Bapak. Iya, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu, sebelumnya. Jadi begini, Bu. Beberapa hari ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya tidak bisa tenang karena pembelajaran di kelas saya akhir-akhir ini terasa kurang menarik, Bu. Saya merasa banyak siswa yang kurang antusias dan tampak bosan, Bu, dengan pelajaran saya. Seperti itu ya Pak ya, itu kan hal yang sangat penting Pak. Ya, kita perlu mendiskusikan ini Pak ya. Kira-kira apakah ada momen tertentu Pak Yo yang membuat Pak Yo merasa kelas itu mulai kehilangan motivasi atau daya tarik Pak Yo? Iya, Bu. Beberapa minggu terakhir ini, Bu, saat saya mengajar di kelas, saya sering lihat mereka kurang fokus, Bu. Beberapa siswa terlihat menguap, ada yang ketiduran di kelas, atau ada yang asik guyon sama temannya, atau yang jalan-jalan dengan hal yang lain, Bu. Saya merasa apa yang saya ajarkan tidak terlalu menarik perhatian mereka, Bu. Mereka banyak nggak mendengarkan dan mereka banyak dengan kesibukannya mereka masing-masing, Bu. Ya Allah, saya merasa saya bisa memahami apa yang Pak Yu rasakan. Mungkin di sini kita perlu diskusikan. Kira-kira menurut Pak Yu nih, mungkin yang menjadi penyebab anak-anak yang kurang tertarik apa ya Pak Yu ya? Iya, Bu ya. Mungkin cara saya mengajar terlalu menonton, Bu. Saya sering menggunakan metode ceramah dan jarang melibatkan siswa dalam aktivitas yang lebih interaktif, Bu. Terus materi juga bisa jadi terlalu teoritis dan kurang terhubung dengan pengalaman sehari-hari siswa di dalam kelas. Itu, Bu. Jadi sehingga membuat mereka nggak terlalu fokus kepada saya, Bu. Begitu ya Pak Yu. Masuk akal Pak Yu. Jadi kalau memang apa yang Pak Yu katakan tadi, pembelajaran yang monoton, kemudian kurang interaktif, yang hanya sistem ceramah, kemudian juga tidak dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, itu memang bisa jadi menjadi penyebab dari kekurangan motivasinya siswa. Tapi menurut Bapak, apakah metode mengajar dan edukasi materi itu bisa menjadi faktor yang sangat besar dalam mempengaruhi keaktifan siswa ya Pak? Iya, Bu. Saya rasa begitu, Bu. Mereka mungkin butuh sesuatu yang baru atau lebih aktif dan kontekstual dari saya, Bu. Oh, ya Pak Yo, baik. Itu menarik sekali nih Pak Yo. Jadi coba Pak Yo ingat deh, selama mengajar di kelas, apakah ada momen yang dimana kelas itu menjadi lebih hidup dan juga siswanya itu banyak terlibat Pak Yo. Coba diingat Pak Yo. Iya, Bu.
Sebentar Bu ya, coba saya ingat-ingat dulu Bu ya. Coba saya ingat-ingat. Coba saya ingat-ingat dulu Bu ya. Oke, betul. Sebentar saya ingat. Oh iya Bu, sudah saya ingat Bu. Dulu pernah saya mengadakan permainan kuis kecil-kecilan Bu sebelum ujian. Mereka tampaknya lebih bersemangat, lebih bergairah, lebih enjoy, lebih senang. Dan suasana kelas menjadi lebih hidup Bu. Ya, jadi mungkin itu juga bisa memberi petunjuk ya Pak Yo tentang Iya, apa yang sebenarnya menarik bagi mereka. Jadi mungkin pada saat Pak Yo berikan kuis dan kecilan mereka lebih senang. Nah, itu bisa menjadi gambaran bahwa apa yang mereka inginkan di dalam kelas. Mungkin ada yang lain Pak Yo selain itu? oh iya Bu, saya juga ingat Bu, ketika saya mengaitkan pelajaran dengan hal-hal yang mereka suka Bu. Seperti teknologi saat ini Bu, teknologi saat ini atau hal-hal yang mereka alami sehari-hari, entah di rumah, entah di perjalanannya mereka sehari-hari, ya. Itu respon mereka jauh lebih baik Bu, lebih bersemangat, lebih hidup kelasnya Bu. Iya, berarti menarik sekali ya Pak Yo ya. Jadi sebenarnya sepertinya ada pola yang bisa kita ambil dari sana. Kira-kira pola yang bisa diambil oleh Pak Yo ini yang seperti apa Pak? Dari apa yang sudah Pak Yo ceritakan tadi. Oh benar sekali ya Bu. Berarti kegiatan interaktif atau relevasi yang dengan kehidupan sehari-hari tampaknya dapat memicu minat mereka Bu. Dari kegiatan sehari-hari itu yang saya ngambil yaitu interaktif dan relevasinya sehingga mereka bisa membuat kehidupan mereka sehari-hari lebih tampak, memicu mereka untuk bersemangat Bu. Benar sekali Pak Yo. Jadi seperti itu. Jadi misalkan kegiatan yang interaktif dan juga yang ada relevansi dengan kehidupan sehari-hari, maka siswa itu akan lebih aktif lagi ya Pak Yo ya. Nah dari apa yang Bapak katakan itu, kira-kira Bapak apa yang bisa Bapak lakukan untuk membuat pembelajaran di kelas itu menjadi lebih menarik Pak Yo? Mungkin Bu ya, mungkin saya mengubah pendekatan mengajar saya supaya bisa memasukkan lebih banyak kegiatan interaktif seperti diskusi kelompok, permainan edukatif, atau bahkan proyek-proyek kecil yang melibatkan siswa secara langsung, Bu. Saya juga harus berusaha lebih keras untuk mengaitkan materi dengan hal-hal yang dekat dengan kehidupan mereka, Bu. Wah, Itu, Bu. benar sekali Pak. Itu emang ide yang sangat bagus Pak Yo. Jadi kira-kira itu rencana Pak Yo. Kira-kira apa ada rencana lagi yang akan Pak Yo lakukan untuk mengukur dampak dari kegiatan yang sudah Pak Yo lakukan ini? Oh ya, Bu. Sepertinya saya perlu mempertimbangkan cara untuk memberikan umpan balik sehingga dapat mengukur bagaimana perubahan itu berdampak pada motivasi siswanya, Bu. Iya, benar sekali Pak Yo. Jadi tentu Pak Yo perlu mengukur atau mengetahui dampak dari perubahan yang telah dilakukan. Nah, kira-kira apa nih untuk ukur tersebut yang akan Pak Yu lakukan? Iya, Bu ya. Saya bisa mulai dengan memberikan kuesioner sederhana setelah beberapa pelajaran untuk mengetahui apa yang mereka rasakan metode pembelajaran baru ini, Bu. Ya, benar. Baiklah Pak Yo. Jadi kalau dari rencana yang sudah Pak Yu katakan tadi, bisa saya ambil kesimpulan ya Pak Yu bahwa langkah yang akan Pak Yu lakukan itu yaitu yang pertama
merubah metode pembelajaran dengan lebih baik, kegiatannya lebih interaktif, kemudian mengaitkan materi dengan hal-hal yang relevan bagi siswa. Kemudian Pak Yo juga akan melakukan visioner untuk mengevaluasi respon siswa. Gitu ya Pak Yo ya. Iya Bu, betul sekali. Saya akan mulai minggu depan dengan mencoba kegiatan diskusi kelompok dan beberapa permainan kecil, Bu. Saya juga akan meminta masukan dari siswa untuk melihat apa yang mereka rasakan setelah beberapa sesi latihan itu, Bu. Iya, itu adalah rencana yang sangat bagus, Pak Yo. Jadi, saya yakin Bapak akan mendapatkan perubahan yang positif di kelas. Jadi, siswa Pak Yo, saya yakin pasti akan lebih aktif lagi dan tertarik lagi pada pembelajaran Pak Yo selanjutnya. Alhamdulillah, Bu. Terima kasih banyak, Bu Agustin. Saya merasa lebih optimis sekarang. Saya merasa lebih lega karena masalah saya sudah bisa terjawab dengan baik. Saya harap perubahan ini bisa membuat suasana kelas lebih hidup dan lebih menarik lagi, Bu, ke depannya. Iya, amin. Semoga ya Pak Yo, apa yang Pak Yo harapkan bisa menjadi kenyataan, dan juga saya yakin dengan sedikit pembelajaran di kelas, maka pembelajarannya akan jauh lebih baik lagi dan menyenangkan. Semangat Pak Yo, tetap semangat dalam mengajar. Nah, terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam.